Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Putri Marisa dengan NIM 2304010045. Di sini saya akan mempresentasikan metode penelitian saya yang berjudul Pengaruh Investment Opportunity Set, Financial Distress, dan Firm Size terhadap Audit Report Lag pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2025. Latar belakang. Perkembangan dunia bisnis yang semakin pesat menyebabkan jumlah perusahaan go publik di Indonesia terus mengalami peningkatan. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan menjadi hal penting karena informasi keuangan digunakan oleh investor dan pihak berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Salah satu faktor yang memengaruhi ketepatan waktu tersebut adalah proses audit yang tercermin melalui audit report lag, yaitu rentang waktu antara tanggal penutupan buku perusahaan dengan tanggal laporan audit. Semakin panjang audit report lag, maka semakin lama informasi keuangan diterima sehingga dapat mengurangi relevansi informasi bagi pengguna laporan keuangan. Fenomena audit report lag masih ditemukan pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI periode 2022-2025, di mana masih terdapat perusahaan yang mengalami audit report lag yang panjang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan masih menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Beberapa faktor yang diduga dapat memengaruhi audit report lag yaitu investment opportunity set, financial distress, dan firm size. Namun, penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten mengenai pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap audit report lag. Adanya perbedaan hasil penelitian menjadi research gap yang mendorong dilakukannya penelitian lebih lanjut pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI periode 2022 sampai dengan 2025. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah investment opportunity set berpengaruh terhadap audit report lag pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI tahun 2022 sampai 2025? Yang kedua, apakah financial distress berpengaruh terhadap audit report lag pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI tahun 2022 sampai 2025? Yang ketiga, apakah firm size berpengaruh terhadap audit report lag pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI tahun 2022 sampai 2025? Dan yang keempat, apakah investment opportunity set, financial distress, dan firm size berpengaruh secara simultan terhadap audit report lag pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI tahun 2022 sampai 2025? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh investment opportunity set terhadap audit report lag pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI tahun 2022 sampai 2025. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh financial distress terhadap audit report lag pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI tahun 2022 sampai 2025. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh firm size terhadap audit report lag pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI tahun 2022 sampai 2025. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh investment opportunity set, financial distress, dan firm size secara simultan terhadap audit report lag pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI tahun 2022 sampai 2025. Tinjauan pustaka yang pertama, teori keagenan atau agensi teori. Teori agensi menjelaskan hubungan antara prinsipal atau pemegang saham dan agen atau manajemen, di mana prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk mengelola perusahaan. Dalam hubungan ini dapat terjadi perbedaan kepentingan dan asimetri informasi karena manajemen memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kondisi perusahaan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan konflik keagenan sehingga diperlukan proses audit sebagai mekanisme pengawasan. Perusahaan dengan konflik keagenan atau risiko yang tinggi membutuhkan prosedur audit yang lebih mendalam, sehingga dapat memperpanjang waktu penyelesaian audit atau audit report lag. Selain itu, kondisi seperti financial distress dapat meningkatkan risiko audit karena auditor perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi keuangan perusahaan. Tinjauan pustaka yang kedua yaitu teori sinyal atau signaling theory. Teori sinyal menjelaskan bahwa perusahaan memberikan informasi kepada pihak eksternal, terutama investor, melalui laporan keuangan sebagai bentuk sinyal mengenai kondisi dan prospek perusahaan. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditan menjadi salah satu sinyal
yang dapat memengaruhi persepsi investor. Hubungan teori sinyal dengan audit report lag yaitu semakin cepat laporan audit diterbitkan, menunjukkan kondisi perusahaan yang baik dan proses audit berjalan lancar. Sebaliknya, audit report lag yang panjang dapat menjadi sinyal negatif karena mengindikasikan adanya kendala atau permasalahan dalam perusahaan sehingga dapat menurunkan kepercayaan investor. Perusahaan dengan peluang investasi tinggi atau investment opportunity set dan perusahaan besar atau firm size cenderung lebih cepat menyampaikan laporan keuangan untuk menjaga reputasi serta memberikan sinyal positif kepada pasar. Tinjauan pustaka selanjutnya yaitu audit report lag. Audit report lag merupakan jangka waktu yang dibutuhkan auditor dalam menyelesaikan proses audit hingga diterbitkannya laporan auditor independen. Kemudian investment opportunity set yaitu merupakan nilai dari suatu organisasi gabungan antara aset in place dengan opsi investasi atau peluang investasi untuk masa depan. Selanjutnya, financial distress atau kesulitan keuangan adalah kondisi di mana perusahaan mengalami masalah keuangan yang serius dan dapat berujung pada kebangkrutan jika tidak ditangani dengan baik. Firm size yaitu ukuran perusahaan adalah metrik yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya sebuah perusahaan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama dengan judul Dampak Investment Opportunity Set, Komite Audit dan Audit Tenure terhadap Audit Report Lag, sebuah analisis empiris yang dilakukan oleh Rohim dan Anissa pada tahun 2024 dengan Variable Dependent Audit Report Lag dan Variable Independent yaitu Investment Opportunity Set, Komite Audit, dan Audit Tenure. Hasil penelitiannya, investment opportunity set berpengaruh terhadap audit report lag. Yang kedua, komite audit tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Yang ketiga, audit tenure tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Yang kedua, pengaruh financial distress, kompleksitas operasi, dan auditor switching terhadap audit report lag dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi yang dilakukan oleh Napisah dan Suparyono pada tahun 2024. Dengan variable dependent audit report lag, variable independent financial distress, kompleksitas operasi, dan auditor switching. Kemudian variabel moderasinya adalah ukuran perusahaan. Hasil penelitiannya yaitu financial distress berpengaruh terhadap audit report lag, kompleksitas operasi perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit report lag, auditor switching tidak berpengaruh terhadap audit report lag, ukuran perusahaan tidak memoderasi hubungan antara financial distress terhadap audit report lag, ukuran perusahaan memoderasi hubungan antara kompleksitas operasi perusahaan terhadap audit report lag, dan ukuran perusahaan tidak memoderasi hubungan antara auditor switching terhadap audit report lag. Penelitian selanjutnya yaitu pengaruh firm size, ukuran kantor akuntan publik atau KAP, profitabilitas, dan opini audit terhadap audit report lag yang dimoderasi dengan spesialisasi auditor oleh Nasution dan Trisnawati tahun 2024. Dengan variable dependent audit report lag, variable independent firm size, ukuran kantor akuntan publik, profitabilitas, dan opini audit. Variabel moderasinya yaitu spesialisasi auditor. Dengan hasil penelitian, firm size berpengaruh terhadap audit report lag, profitabilitas berpengaruh terhadap audit report lag, ukuran KAP tidak memiliki pengaruh terhadap audit report lag, opini audit tidak memiliki pengaruh terhadap audit report lag, spesialisasi auditor tidak memoderasi hubungan antara variabel firm size terhadap audit report lag, spesialisasi auditor tidak memoderasi hubungan antara variabel ukuran KAP terhadap audit report lag, spesialisasi auditor tidak memoderasi hubungan antara variabel profitabilitas terhadap audit report lag, dan spesialisasi auditor tidak memoderasi hubungan antara variabel opini audit terhadap audit report lag. Berikut adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Hipotesis pertama, diduga investment opportunity set berpengaruh terhadap audit report lag. Hipotesis kedua, diduga financial distress berpengaruh terhadap audit report lag. Hipotesis ketiga yaitu diduga firm size berpengaruh terhadap audit report lag. Hipotesis keempat, diduga investment opportunity set, financial distress, dan firm size berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap audit report lag. Metodologi penelitian. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis pendekatan kuantitatif deskriptif.
Pada penelitian ini, data yang digunakan berupa data sekunder yang meliputi annual report dan laporan auditor independen yang dipublikasikan secara berturut-turut dari tahun 2022 hingga 2025 oleh perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022 sampai 2025. Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Metode yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dilakukan oleh peneliti sendiri yang didasarkan pada ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Selanjutnya, prosedur pengumpulan data. Metode analisis statistik deskriptif. Melalui analisis ini, peneliti dapat memahami distribusi data, mengidentifikasi nilai pusat seperti mean, median, dan modus, serta mengukur sebaran data melalui standar deviasi. Secara umum, analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data dari sampel yang diteliti. Yang kedua, analisis asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Yang ketiga, uji analisis regresi linear berganda. Yang keempat, uji hipotesis berupa uji koefisien regresi simultan uji F dan uji koefisien regresi parsial atau uji T. Yang kelima, koefisien determinasi atau R-square. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.